Monggo Mbak Ellen. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Jadi kegiatan teknologi knowledge ini penting ya diberikan kepada surveyor karena nantinya surveyor ini juga yang akan memberikan penjelasan ya terkait dengan hal-hal induction stove ini atau kompor induksi ini kepada KPM gitu ya, kepada penerima manfaat. Nah, sehingga kita perlu punya wawasan berkaitan dengan teknologi tersebut seperti itu. Jadi karena kan tidak semuanya paham juga ya induction stove itu bagaimana dan seterusnya. Nah, ini mumpung ada pakarnya nih. Nah, pakarnya ini Pak Agus Ramelan, beliau adalah dari teknik elektro, beliau dosen ya, beliau staf pengajar sekaligus peneliti dan kepala laboratorium konversi energi di Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Nah, mumpung punya pakar gitu ya, pakarnya pakar gitu. Nah, ini monggo bisa nanti kita berdiskusi dan bertanya tentang lebih jauh ya pengetahuan beliau tentang kompor induksi. Baik, dipersilahkan monggo Pak Agus Ramelan untuk memaparkan ini. Baik, matur nuwun. Mohon izin Bu Retno, siap. Bu Retno dan Pak Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Menunggu beduk 5 jam lagi ya Bu ya. Ini sudah berbicara tentang kompor, ini sudah siap-siap masak. Masak. Bu Retno yang kami hormati dan Pak Haryono beserta teman-teman surveyor ya dari program konversi kompor induksi dari kompor gas. Nah, saya izin untuk share screen ya Bu. Iya, monggo Pak. Nah, sampun terlihat ya? Iya, sampun. Baik, adik-adik surveyor, perkenalkan nama saya Agus Ramelan, saya staf pengajar di Teknik Elektro Fakultas Teknik. Saat ini juga sebagai Kepala Lab Konversi Energi dan Sistem Tenaga Listrik. STL ini adalah sistem tenaga listrik, jadi semua yang berhubungan dengan listrik ya, dan listrik ini sudah menjadi kebutuhan primer ya. Bahkan siang ini kita nge-zoom bersama itu berkat adanya konversi energi dan berubah menjadi energi listrik ya. Yang awalnya dari air dikonversi menjadi listrik, awalnya dari batu bara dikonversi menjadi listrik. Ya. Ini sudah menjadi kebutuhan primer dan salah satunya produk turunan atau produk yang memanfaatkan energi listrik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah kompor induksi yang menjadi perhatian khusus pemerintah dan BUMN ya untuk melakukan konversi dari bahan bakar gas yang notabene adalah termasuk salah satu penyumbang impor ya, impor energi terbesar di negara kita, dikonversi menjadi kompor yang lebih ramah lingkungan dan lebih hemat energi, yaitu kompor induksi. Beragam ini sepertinya dari adik-adik surveyor ini dari fakultas yang sangat beragam ya. Jadi nanti kita diskusikan saja tentang apa yang dimaksud dengan kompor induksi, apa bedanya dengan kompor-kompor listrik, kan ada kompor listrik, ada kompor induksi, apa bedanya dengan kompor konvensional gitu ya, dan apa teknologi yang digunakan dan mengapa kita harus mulai beralih ke kompor induksi gitu ya. Oke, ini ada yang dari Fakultas Teknik surveyornya, raise hand. Nah, banyak Pak. Banyak teknik. Ya Bu ya. Wah, ya. Kalau teknik ya. Atau di rumah ada yang sudah punya kompor induksi, raise hand. Nah, silakan. Belum ada yang raise hand. Karena belum ada yang punya mungkin. Belum ada yang punya ya Bu ya. Nanti surveyornya dapat satu-satu mboten Bu. Amin. Amin ya Bu ya. Oke, baik ya. Ya, tidak apa-apa ya. Tak kenal maka tak sayang, maka hari ini kita kenalan dengan kompor induksi. Siapa tahu kita semakin sayang dan mau beralih ya Bu ya ke kompor induksi nanti ke depan.
Nah, kita tahu ya jenis-jenis kompor. Ya, ini ada kompor kayu ya. Ini mungkin mbah-mbah simbah kita di rumah masih menggunakan ya. Ada tungku ya, ada ini biomasa ya, kompor biomasa. Jadi nama kerennya adalah kompor biomasa. Ini adalah kompor kayu. Kemudian generasi keduanya ada kompor minyak ya. Kalau generasi milenial ini masih mengalami kompor minyak nggak ya kira-kira? Kompor minyak tanah ini pakai sumbu ya adik-adik sekalian ya. Pakai sumbu, kemudian bahan bakarnya minyak tanah. Kita bisa mengatur panjang dan pendeknya sumbu ya. Untuk mendapatkan besar kecilnya api. Kemudian yang paling banyak digunakan di masyarakat karena ini program di kalau nggak salah di 2010-an ya, yaitu konversi dari minyak tanah ke gas. Nah, ini sukses programnya dan hampir seluruh masyarakat di Indonesia ya kebanyakan itu menggunakan kompor jenis gas ya, kompor gas atau LPG ya. Ini kebetulan semua yang ada di gambar ini satu tungku ya, banyak variasinya, ada yang satu tungku, dua tungku, ada yang terletak di atas seperti ini ya dengan dudukan, ada yang tertanam ya, ada kompor tanam. Nah, kemudian dikembangkan lagi ada kompor listrik. Nah, jadi tidak kompor listrik itu belum tentu kompor induksi gitu ya. Nah, tapi kompor induksi itu salah satu kompor listrik. Nah, jadi kalau kompor listrik dia pemanasannya itu tidak secara langsung. Artinya pemanasannya dia mirip dengan kompor-kompor sebelumnya ya. Kalau kompor minyak tanah untuk menghasilkan panas, maka sumbunya dibakar ya kan. Sumbu dibakar untuk menghasilkan panas, panas diradiasikan ke apa di atasnya, misal wajan atau panci gitu ya, untuk mendidihkan air atau masak Indomie rebus misalnya atau masak yang lain. Nah, ini sama kalau di kompor listrik yang ini, listrik tadi untuk memanaskan elemen di sini. Jadi ini elemen ini panas nanti warnanya merah ya. Merah meruna nanti warnanya kalau kita panaskan, kalau kita sambungkan ke listrik, elemen yang berputar ini, yang melingkar ini panas ya. Nah, panasnya itu diradiasikan ke alat masak yang ada di atasnya, apakah itu wajan atau panci. Jadi secara tidak langsung. Nah, generasi yang paling canggih, nah ini saat ini sampai detik ini ya, ini adalah kompor paling canggih ya. Jadi teknologi high tech yang terakhir saat ini. Kita belum tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Jadi mulai dari kompor listrik ini sudah masuk ke memasak tanpa api. Nah, bayangkan ya, apakah terbayang zaman dahulu mungkin kakek nenek kita gitu ya, memasak tanpa api loh, kok bisa gitu ya. Nah, ini terjawab sudah di kompor induksi. Kompor induksi dia pemanasannya secara langsung dan tidak menimbulkan panas di permukaan kompornya, tapi panas menyebar secara merata di alat yang digunakan untuk memasak. Dengan catatan bahannya adalah berbahan magnetis ya. Biasanya yang digunakan adalah stainless steel. Nah, jadi di kompor induksi ini tidak timbul panas ya, tidak timbul api ya, tidak timbul api. Nah, karena panas tadi langsung terdistribusi merata di alat masak. Nah, ini adalah teknologi terkini dan selain itu juga dilengkapi dengan berbagai fitur di sini ya. Fitur-fitur yang semuanya ya istilah milenial ini touch screen ya. Fitur-fitur yang kita tinggal tekan gitu ya, sudah bisa mendapatkan apa? Misal suhu pemasakan, waktu pemasakan ya, berapa lama, berapa menit ya, dan mode ya. Seperti kita mau bikin kopi di coffee maker itu kan ada mode-modenya ya. Apakah ini mode kopi setengah, kopi penuh, atau suhunya berapa. Nah, sama di kompor induksi itu juga kita bisa mengatur mode pemasakan. Apakah untuk sup, untuk masak nasi, atau untuk masak sayur, atau masak rendang, misalnya seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis kompor ya. Saya kira semua sudah memahami untuk perbandingan jenis-jenis kompor. Ya, mulai dari kompor kayu sampai terakhir adalah kompor induksi. Nah, mungkin di masyarakat masih terjadi perbedaan atau perselisihan pendapat. Apa sih bedanya kompor listrik dan kompor induksi?
Ya walaupun kok kedua-duanya menggunakan sumber energi yang sama, yaitu harus menggunakan energi listrik. Ya, kedua-duanya ini nggak akan bisa berfungsi ketika tidak ada listrik. Ya, tapi secara eksplisit ya, beda keduanya adalah yang merah ini adalah kompor listrik ya. Ciri-cirinya dia memiliki elemen pemanas di sini. Ya, ini elemen pemanas, heater ya. Nah, elemen pemanas. Ini elemen pemanas ini mirip seperti elemen pemanas yang ada di setrika itu ya. Setrika itu kalau kita bongkar di dalamnya ada elemen pemanas. Nah, mirip seperti elemen pemanas yang ada di setrika. Kemudian kalau kompor induksi dia tidak memiliki elemen pemanas yang terbuka. Nah, itu perbedaan dari bentuk fisiknya. Lalu kompor listrik, perbedaan lebih detailnya, cara pemanasannya, kompor listrik menggunakan elemen pemanas, untuk kompor induksi menggunakan energi elektromagnetik. Nah, jadi di dalamnya nanti kan kita bahas hukum-hukum apa ya, kalau ada yang belajar fisika ya, ada hukum Faraday, ada hukum Kirchhoff, nah itu digunakan di kompor induksi. Kemudian efisiensi energinya, kompor induksi lebih baik daripada kompor listrik ya, bisa sampai 80 sampai 90%. Apa yang dimaksud efisiensi energi? Efisiensi energi itu energi yang dikeluarkan ya sama dengan energi yang diinginkan ya, atau semuanya dikonversi ke energi yang diinginkan. Contohnya ini energi listrik yang sebagai masukannya adalah energi listrik, outputnya atau yang dikeluarkan dari kompor itu kan pemanasan. Nah, artinya misal 100 watt energi listrik tadi 90%-nya dikonversi menjadi panas. Sisanya menjadi hilang, tidak digunakan, tidak bisa digunakan. Nah, itu disebut sebagai efisiensi. Kemudian keamanan, kalau kompor listrik ini kalau disentuh panas, ini kan elemen pemanas nanti warnanya merah. Ini seperti api ya, walaupun bukan api bentuknya. Ini panas, jadi tidak aman disentuh. Tapi kalau kompor induksi ini aman disentuh kalau di bagian kompornya. Ya, jangan menyentuh di bagian pancinya ya. Kalau di kompornya di permukaan ini aman. Ya, karena tidak menimbulkan panas. Dia menginduksikan panas melalui induksi elektromagnetik ya ke alat masak di atasnya. Kemudian suhu maksimumnya hampir sama ya, sekitar 300-an derajat Celcius. Dan harganya kalau kompor listrik lebih murah, kompor induksi lebih mahal. Kenapa? Ya karena fitur dan efisiensi energinya lebih baik ya. Fiturnya lebih lengkap dibandingkan kompor listrik biasa. Oke, gitu ya. Nanti kalau di masyarakat ada pertanyaan, apa sih bedanya kompor listrik dan kompor induksi? Sekarang bisa menjawab ya. Jelas perbedaan antara kompor listrik dan kompor induksi. Kalau perbedaan kompor gas dengan kompor induksi, saya kira sudah bisa dipahami semua ya. Jelas kompor gas ini menggunakan LPG, ya. Kompor induksi energinya adalah menggunakan energi listrik. Oke. Nah, sorry. Mengapa kompor induksi? Nah, coba kita lihat nih ada ada liputan media dari CNBC ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama sebentar. Impor dan subsidi LPG setiap tahunnya semakin membengkak. Oleh karena itu, untuk menekan angka impor tersebut, pemerintah terus menggalakkan penggunaan kompor listrik dan jar gas untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu di antara bahan bakar LPG, kompor listrik, dan jar gas, manakah yang paling efisien? Akan saya ulas untuk Anda dalam Adu Hemat Bahan Bakar Rumah Tangga. Ya, sejak tahun 2007, LPG dikenalkan ke masyarakat Indonesia sebagai pengganti pemakaian minyak tanah. Hingga saat ini hampir semua rumah tangga Indonesia menggunakan bahan bakar gas ini untuk kebutuhan sehari-hari. Namun LPG termasuk salah satu barang subsidi yang menelan anggaran belanja cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), subsidi LPG di tahun 2018 mencapai 64 triliun rupiah. Nilai
Nilai tersebut bahkan melampaui subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM yang tercatat hanya 33 triliun rupiah. Sementara setiap tahunnya impor LPG mencapai sekitar 50 triliun rupiah. Nah, kita lihat untuk harga eceran tertinggi untuk tabung LPG ukuran 3 kg saja ini di kisaran Rp18.000. Sementara untuk tabung LPG yang berukuran 12 kg ini dijual di kisaran Rp139.000. Namun untuk efisiensinya balik lagi nih pada penggunaan keperluan Anda masing-masing. Selanjutnya kita lihat kompor listrik. Nah, penggunaan kompor listrik ini kini menjadi alternatif untuk para ibu rumah tangga. Selain lebih efisien, kompor ini juga diklaim lebih hemat biaya jika dibandingkan menggunakan tabung gas LPG. Selain ramah lingkungan, kompor listrik dan jar gas ini juga tergolong lebih murah dan juga aman dibandingkan dengan kompor yang memakai gas LPG sebagai sumber energi. Dalam penggunaan kompor listrik dinilai lebih bersih juga karena tidak ada sisa pembakaran yang dihasilkan oleh kompor listrik. Sedangkan kalau kita pakai kompor LPG ini, kalau kita masak di dapur ini biasanya ada karbon monoksida dan karbon dioksidanya. Kita lihat untuk satu buah kompor listrik ini harganya di kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000. Jika memakai kompor listrik setidaknya kita dapat mengurangi beban negara untuk mengimpor LPG sekitar 5 juta ton dalam setahun. Nah, kita ambil contoh nih, dalam satu rumah tangga memakai tabung LPG ukuran 3 kg non subsidi. Berdasarkan data Kementerian SDM, tabung LPG ini kalorinya paling tidak setidaknya ini setara dengan 33.660 kilokalori. Kemudian dari segi efisiensi ini mencapai 40%. Dan kalori final yang didapat sekitar 13.464 kilokalori. Dengan besaran kalori final tersebut, ini jika kita bandingkan dengan kompor listrik, ini kalorinya setara dengan kompor listrik juga 13.464 kilokalori. Tapi efisiensi kompornya kalau kita lihat ini justru lebih besar 85%. Sementara kalori yang dibutuhkan sekitar 15.840 kilokalori. Dan listrik yang dibutuhkan 18,3 kilowatt per jamnya. Nah, meskipun nih kalau kita menggunakan kompor listrik ada lagi tagihan listrik yang kita harus pertimbangkan atau kita perhitungkan, besarnya kira-kira sekitar Rp24.700 lah. Namun jika dihitung semua komponennya, kalau dibandingkan dengan biaya LPG non subsidi, kompor listrik kita bisa menghemat sekitar Rp10.000-an per 3 kg LPG atau sekitar Rp82.000 per bulan. Dengan asumsi 8 tabung LPG ukuran 3 kg atau 2 tabung LPG ukuran 12 kg per bulannya. Oke, nah itu tadi ya berita di media massa, di televisi terkait dengan mengapa kita harus beralih ke kompor induksi ya. Salah satunya secara tidak langsung ya kita bisa membantu pemerintah ya menghemat anggaran impor ya LPG yang cukup besar ya sampai sekitar 60 triliun per tahun tadi disampaikan. Oke, kemudian prinsip dan juga yang kedua adalah keamanan ya, keamanan. Nah, ini kita lihat sering sekali pemberitaan di media massa ya terkait dengan ledakan tabung gas LPG ya. Di berita, di koran ataupun di televisi ya, sering sekali dan ini juga yang kita takutkan ya. Kadang-kadang saya yakin ini adik-adik ini siapa yang berani masang gas nih yang ya, ada enggak? Atau ada yang tidak berani ya. Pasti saya yakin ini ada dari 49 surveyor ini ada beberapa yang tidak berani masang gas LPG ya. Dan itu saya temui di masyarakat, bahkan di keluarga saya juga ada ya. Nah, itu karena apa? Ya karena takut ya. Karena takut, khawatir ya nanti kalau masangnya tidak benar bisa menyebabkan ledakan dan sebagainya. Mengapa bisa meledak? Ya, karena terjadi kebocoran. Bocor itu nanti akan mengisi satu ruangan ya, gas yang bocor tadi. Dan ketika terdapat percikan api, maka akan seolah-olah akan terjadi ledakan karena tekanan dari gas yang cukup besar. Nah, bahkan sampai sekarang saya juga menemui tetangga ya yang tidak berani sama sekali menggunakan tabung gas ya, masih setia dengan kompor minyak tanah ya, walaupun harga kompor minyak tanah itu lebih mahal ininya, minyak tanahnya dibanding gas. Ya karena khawatir takut ya atau terjadi ledakan seperti yang ada di berita-berita televisi ini.
Oke, kemudian bagaimana bisa ya dari listrik kemudian hanya dengan mengandalkan induksi elektromagnetik kok bisa memanaskan atau bisa memasak ya. Bisa memasak, bisa digunakan untuk keperluan memasak. Nah, ada dua hukum yang digunakan ya. Kalau kita belajar di fisika dasar mungkin ya anak-anak teknik ini pasti belajar. Nah, di sana ada hukum Faraday dan ada arus eddy atau eddy current. Nah, inilah yang menjadi dasar cikal bakalnya kompor induksi. Jadi di kompor induksi di dalamnya ini tidak menggunakan elemen pemanas, tapi menggunakan induktor. Induktor itu kumparan ya. Jadi kawat atau penghantar yang berlapiskan isolator email gitu ya. Itu dililitkan melingkar seperti ini. Nah, itu disebut induktor. Jadi ini adalah seperti kalau kita bongkar dinamo. Kalau dulu yang sering bermain Tamiya mungkin ada ya, yang laki-laki. Nah, di sana kan ada kumparan ya, lilitannya. Nah, itu sama. Nah, itu digunakan juga untuk dililitan kompor induksi ini. Nah, kalau dia 2 tungku, mungkin di sini ada 4 buah untuk mendapatkan elektromagnetik yang lebih besar ya. Nah, kumparan ini tadi kalau dialiri listrik akan berubah menjadi medan elektromagnetik ya. Jadi secara berurutannya ya, ketika kompor dihubungkan dengan sumber listrik ya, sumber listrik di kita itu kalau kita ukur dengan frekuensi meter itu frekuensinya adalah 50 Hz ya, 50 Hz. Jenis listrik AC, alternating current. Tegangannya 220 volt ya. Jadi jangan coba-coba menyentuh langsung ya 220 volt. Pasti akan terjadi kejut listrik atau sengatan listrik ya. Yang aman untuk kita yaitu di bawah atau 50 volt. Nah, itu aman untuk disentuh langsung. Kalau 220 volt pasti akan terjadi kejutan listrik. Jadi hati-hati. Kemudian frekuensi yang 50 Hz tadi dengan sistem elektronik di sini, power elektronik atau power converter di sini ya, diubah, dikonversi dari 50 Hz menjadi 25 kHz. Jadi sangat cepat sekali. Ya, kalau kita masih ingat pembelajaran fisika ya, 50 Hz itu artinya 1 detik dia 50 kali siklus. Jadi kalau roda kendaraan 1 detik dia berputar 50 kali. Itu 1 Hz. Bayangkan kalau 25 kHz, 25.000 Hz. Artinya 1 detik dia berputar 25.000 kali. Nah, ini diubah. Jadi frekuensi sangat tinggi ya. Nah, listrik yang dengan frekuensi sangat tinggi tadi dialirkan ke kumparan ini, ke induktor ya. Listrik yang tegangannya sama tapi frekuensinya tinggi ya 25.000 kHz tadi dialirkan ke kumparan atau ke induktor. Maka arus listrik akan mengalir melalui kumparan tersebut dan akibat arus listrik yang mengalir pada kumparan dengan frekuensi tinggi ini maka akan membangkitkan medan elektromagnet ya. Jadi di sini akan terjadi yang ungu-ungu ini adalah ilustrasi terjadinya medan elektromagnet ya. Medan elektromagnet. Nah, medan magnet ini tadi kalau di atasnya diberikan logam ya atau alat pemasak dari logam atau sebuah penghantar atau konduktor ya. Nah, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi GGL atau gaya gerak listrik yang terjadi pada lapisan logam ini tadi. Nah, GGL tadi menggunakan konsep hukum Faraday. Nah, yaitu sebuah kumparan ketika dialiri listrik didekatkan dengan logam maka akan terjadi GGL atau tegangan induksi, gaya gerak listrik GGL. Nah, namun karena logam dan tempat memasak tadi ya, logam dan kompor induksi ini menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan, jadi seolah-olah hubung singkat, seolah-olah terjadi konslet ya, seolah-olah terjadi konslet ya. Ya, kalau kalian mengamati konslet itu kan bisa mengakibatkan panas ya. Kadang-kadang kabel yang kena konslet bisa terbakar ya.
Betul nggak kan? Betul ya? Mungkin ada yang pernah ngalami. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Seolah-olah terjadi hubung singkat. Nah, karena terjadi hubung singkat tadi akan terjadi panas ya. Terjadi panas pada logamnya. Kalau secara fisikanya panas tadi diakibatkan oleh arus yang berputar-putar, yang ungu ini. Berputar-putar di logam. Itu disebut sebagai eddy current atau arus pusar atau arus eddy. Tapi cara gampangnya adalah seolah-olah terjadi konsleting atau hubung singkat sehingga menimbulkan panas ya di logam. Ya. Kalau kita cari penyebab utamanya, terjadi arus pusar pada logam. Arus pusar yang mengalir pada logam tersebut menimbulkan resistansi ya, atau hambatan, maka timbullah panas. Nah, panas inilah yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu kita untuk memasak. Ya. Jadi panas yang dihasilkan ini dimanfaatkan untuk memasak. Oke, begitu ya alur kerja dari kompor induksi. Nah, itu alur kerja secara teknologinya. Nah, mungkin nanti adik-adik perlu cukup tahu saja, tapi lebih detailnya adalah bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu yang wajib perlu diketahui. Kalau ini kan teknologi di dalamnya ya. Di dalam dari kompor induksi, di sini ada rangkaian elektronikanya, ya, power elektronik, rangkaian daya elektronika. Di sini ada rangkaian untuk touch controlnya, ya, untuk kendali sentuhnya. Ya. Kemudian ada cooling system, pendingin, ya, kemudian ada induktor. Nah, oke. Nah, lalu bagaimana jika kita bandingkan dengan kompor gas? Kompor gas dengan kompor induksi. Nah, ini menjadi alasan juga yang disampaikan di video tadi, mengapa kita harus mengkonversikan ya menjadi kompor induksi. Ya. Ini gambaran tabung melon atau 3 kg ya. Nah, kemudian yang kanan adalah kompor induksi. Memang kalau dibandingkan dengan gas LPG yang disubsidi, ya, catatannya itu ya. Kalau dibandingkan dengan gas LPG yang disubsidi, jadi yang hijau ini disubsidi, yang kompor induksi listriknya tidak disubsidi, yaitu dengan tarif tanpa subsidi 1.445. Memang agak sedikit lebih murah ya dibandingkan dengan kompor induksi. Jadi gas LPG 3 kg yang subsidi kalau digunakan untuk memasak, hitung-hitungannya lebih murah daripada kompor subsidi. Kompor induksi. Tapi kalau kompor induksi ini dibandingkan dengan gas non subsidi ya. Nah, gas non subsidi yang 12 kilo ya. Nah, atau 9 kilo yang gas non subsidi, kompor induksi lebih murah, sekitar berapa? Lebih murah sekitar 29.500 per 3 kilonya. Ya. Jadi setiap kilonya selisih sekitar 3.277 rupiah. Nah, itu kalau diakumulasikan dalam 1 bulan, misal 1 bulan kita perlu memasak dengan 3 kg ya, gas LPG, maka kita bisa menghemat 29.500. Kalau sebulan kita memasak tidak cukup, biasanya gas LPG 3 kilo itu hanya untuk seminggu, berarti tinggal dikalikan 4. Sekitar kita bisa menghemat sekitar 120.000 dalam sebulan. Kalau tarifnya kita bandingkan antara gas non subsidi dengan kompor induksi. Nah, kemudian manfaat yang lain ya, dengan mengkonversi ke kompor subsidi, maka tentu saja ya ruangan di dapur kita akan semakin tidak istilahnya tidak apa namanya pengap ya, tidak pengap ya kalau untuk memasak. Mengapa? Karena kalau kita memasak dengan api, kita harus berbagi oksigen dengan api ya, karena api itu bisa menyala karena ada oksigen, reaksi pembakaran ya. Nah, sehingga kita berbagi api. Nah, pertama itu. Kemudian hasil pembakaran tadi juga menimbulkan karbon monoksida atau juga bahkan karbon dioksida. Nah, sehingga akan mengurangi ya kejernihan dari udara yang ada di dapur kita.
Kemudian yang ketiga, ini referensi dari Balitbank bahwa efisiensi, jadi saya katakan efisiensi itu adalah seberapa besar energi yang berhasil dikonversi menjadi energi yang kita inginkan. Kalau ini kasusnya adalah dari gas ke panas, maka dia hanya berhasil, yang LPG hanya berhasil 40%. 40% dari kalori gas tadi baru dikonversi ke panas. Yang 60% terbuang sia-sia. Ya. Beda dengan kompor induksi, dia efisiensinya bisa 85%. Jadi 85% dari 100 listrik ya, itu dikonversi menjadi panas, ya, menjadi panas yang bisa digunakan untuk memasak. Jadi efisiensinya lebih tinggi kompor induksi dibandingkan kompor jenis gas. Kemudian yang lain tentu saja fitur-fitur ya, nanti kita akan bahas. Banyak sekali fitur-fitur modern di sini yang bisa kita manfaatkan, yang itu tidak ditemui di kompor-kompor konvensional atau kompor jenis kompor gas. Nah, kalau detailnya ini adalah pamflet atau poster yang dikeluarkan oleh PLN ya, sebagai salah satu penggiat untuk mensosialisasikan kompor induksi di masyarakat. Nah, perbandingannya ya, yang sebelah kiri adalah kompor gas, sebelah kanan adalah kompor induksi. Ya. Pertama, kompor gas dikatakan biaya operasionalnya tinggi, pemakaian selama 1 jam Rp1.700. Biaya operasional rendah untuk kompor induksi, pemakaian selama 1 jam Rp734. Dari mana data ini dihasilkan? Nah, dari banyak percobaan dan dari data riset ya. Sudah banyak beberapa hasil riset atau jurnal yang dipublikasikan untuk mendapatkan nilai keekonomian ya dari penggunaan kompor gas maupun juga kompor induksi. Kemudian kompor gas itu memiliki resiko kebakaran. Nah, ini yang banyak ditakutkan ya. Tabung bisa meledak dan bahkan bisa keracunan gas ya. Bisa keracunan gas ketika tabung gas itu bocor. Sedangkan di kompor induksi resikonya rendah. Karena apa? Karena dia tanpa pembakaran api atau tidak menimbulkan api. Dan suhunya konsisten, bisa diatur menggunakan timer. Jadi kalau yang pelupa biasanya kan banyak ya. Nah, termasuk di keluarga saya juga ada, kadang-kadang kalau menyalakan kompor gas lupa tidak dimatikan sampai kering ya pancinya. Nah, ini tidak terjadi di kompor induksi. Karena di kompor induksi ada fitur timer. Ya, kompor akan mati setelah mencapai waktu tertentu. Kita bisa setting timernya. Kemudian yang ketiga, kompor gas tidak ramah lingkungan ya karena menimbulkan emisi karbon dioksida dari hasil reaksi pembakaran. Tentu saja tadi yang saya sampaikan selain memerlukan oksigen ya, jadi kita berbagi oksigen juga, kita juga dapat CO2-nya dari hasil penggunaan kompor gas. Sedangkan kompor induksi lebih ramah lingkungan, tidak membuang emisi sama sekali. Tidak ada CO2 yang terbentuk. Kemudian kompor gas ini kurang praktis. Mengapa? Karena diperlukan regulator, diperlukan selang, diperlukan tabung, dan harus diganti tabungnya ya kalau sudah habis. Dan kadang-kadang kalau kita mengganti tabung kan tidak selalu langsung bisa ya. Kadang-kadang ada bunyi ces, ada apa, harus ganti berkali-kali, bahkan ada yang sampai dikaretin gitu kan. Ada yang ditindihin. Nah, itu ketidakpraktisan dari kompor gas. Kalau kompor induksi praktis ya. Dari sisi kepraktisan, dari sisi bentuk dia elegan ya. Elegan, dia minimalis, elegan dan tidak ribet. Kemudian dari sisi mobilitasnya sulit dibawa kalau kompor gas dan juga sulit dibersihkan ya. Sulit dibersihkan dan sulit dibawa. Sedangkan kompor induksi mudah dibersihkan dan mudah dibawa. Nah, ini adalah janji atau kampanye ya, dan ini memang benar itu ya, yang disampaikan oleh PLN ini memang benar kelebihan-kelebihan dari kompor induksi. Nah, jadi membandingkannya kita harus apple to apple ya. Kompor induksi ini tidak disubsidi tarif listriknya. Nah, maka di kompor gas ini juga kita bandingkan dengan gas yang non subsidi. Ini tadi, ini contohnya ya, sebuah kompor induksi 2 tungku ya. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya,
ada fitur mode memasak, ada fitur untuk timer, ya, kemudian fitur untuk mengatur suhu. Jadi suhunya bisa diatur, ya. Suhu yang akan diterima di alat pemasak ini bisa diatur. Kompor induksi memiliki bentuk modern dan lebih elegan, memiliki mudah untuk dibersihkan dan tidak perlu khawatir terjadi gas bocor. Suhu panas bisa diatur dan lebih efisien dan hemat energi dan tidak boros. Nah, ini adalah kelebihan dari kompor induksi. Oke, tentu saja berbicara kelebihan pasti ada kekurangan, ya. Kekurangannya yang pertama, ini contoh merek Bulde, ya. Saat ini memang harganya lebih mahal, harga kompornya dibandingkan kompor gas, ya, karena permintaannya yang belum sebegitu banyak seperti kompor gas dan juga teknologi yang harus selalu dikembangkan. Namun suatu saat pasti akan ada titik, ya, harga jual dari kompor induksi akan sama atau bisa lebih murah dari kompor gas. Kemudian yang paling perlu diperhatikan adalah kelemahan yang nomor 2. Jadi harus memiliki peralatan masak yang khusus, ya. Tentu saja yang dia logam dan bersifat magnetis, ya. Jadi karena tadi kompor induksi prinsip kerjanya induksi elektromagnetik, maka tidak bisa logam seperti aluminium, seperti itu tidak bisa karena dia tidak bersifat magnetis. Yang bisa adalah jenis besi atau besi stainless. Kalau besi kan nanti karatan, ya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah jenis stainless. Di bawahnya di sini ada sistem induksi, ya, sistem induksi dengan stainless. Bisa dilapisi dengan teflon, lapisan teflon tidak apa-apa, tapi kerangka utamanya itu menggunakan stainless. Nah, kalau kita beli peralatan masak di marketplace atau di toko-toko biasanya ada di kemasannya. Apakah dia bisa untuk induksi atau tidak, ada labelnya. Nah, ini kelemahannya atau kekurangan dari kompor induksi. Oke, sekarang cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya ya kita lihat di sini ada tangan, ya. Ini disentuh aman, ya, sentuh aman, ya. Karena tidak menimbulkan panas walaupun kompor ini nyala. Yang menimbulkan panas adalah ketika di atasnya dikasih logam atau stainless, alat masak yang berasal dari stainless, maka akan timbul panas. Ketika ini tidak diberikan peralatan yang bersifat magnetis, maka tidak timbul panas. Cara yang pertama adalah sambungkan, ya, atau bahasa masyarakatnya colokan, ya. Colokkan kabel pada kompor induksi pada steker atau ke colokan atau kemana stop kontak, ya, dicolokkan. Kemudian yang kedua, tekan on off. Di sini ada button on off-nya, ya. Tekan on off, ya, on untuk menghidupkan, off untuk mematikan. Kemudian yang ketiga, sesuaikan mode memasak. Biasanya di sini ada pilihan mode memasak. Apakah untuk masak sup, masak nasi, rebus air, ya, masak yang lain, ya. Biasanya setiap kompor beda-beda mode masaknya, ya. Apakah mau opsi untuk merebus, menggoreng atau menghangatkan. Nah, karena setiap opsi ini pasti sudah ada riset sebelumnya memerlukan suhu yang berbeda-beda. Jadi ketika kita menekan opsi merebus dan menghangatkan, pasti suhu yang dihasilkan oleh kompor itu akan berbeda. Yang keempat, gunakan timer. Jadi ada timer yang bisa kita atur agar waktu masak lebih efisien. Dan ketika lupa, misal kita mendidih air dan lupa, tidak kering, ya. Kemudian apabila sudah selesai memasak, tekan lagi on atau off, ya. Kemudian di kompor induksi, walaupun tidak diisi air, hanya muncul panas, ya. Jadi tidak ada gosong, ya. Nah, kalau di kompor gas, kalau kita nyalakan kemudian lupa, nanti lama-lama terbakar juga itu, meleleh kompornya, kan, panas, gosong. Yang nomor 6, bersihkan kompor dengan cara mengelap. Bersihkannya cukup mudah, ya, karena ini keramik, ya. Ini terbuat dari keramik, lapisannya tinggal dilap, ya. Nah, dan sangat elegan, ya, sangat elegan, bentuknya minimalis. Nah, ini ada video tutorialnya, ini dari merek merek Kanahum, ya. Nah, karena nanti yang dibagikan PLN ini belum tahu mereknya apa, ini sampel saja, ya. Contoh merek dari Kanahum, cara penggunaan kompor induksi. Kalau yang ini tadi kan dari penjelasan, ini dari prakteknya. Bisa kita lihat bersama-sama.
Cara menggunakan kompor induksi Canahome tipe K655. Nggak susah kok, kita simak yuk. Nyalakan listrik, lalu tekan tombol on off, lalu function. Tekan tombol tambah kurang untuk menentukan besar kecilnya daya panas. Bisa juga dengan slide bar. Paling besar 1600 watt, paling kecil 120 watt. Tekan tombol function untuk memilih mode memasak. Ada 5 jenis mode memasak. Mode tertentu seperti sup dan milk memiliki fungsi otomatis timer. Mode memasak hanya sebagai referensi untuk menentukan besar daya yang dibutuhkan. Tapi panas tetap bisa diatur sesuai kebutuhan. Untuk mengatur timer, tekan tombol timer. Lalu tekan tambah kurang untuk menentukan menit yang diinginkan, lalu biarkan. Hitungan mundur akan dimulai. Tekan tombol timer lagi untuk mematikan fungsi timer. Tekan tombol lock yang lama untuk menyalakan fungsi child lock. Semua tombol tidak dapat digunakan. Tekan tombol lock lagi yang lama untuk menghentikan fungsi child lock. Lalu semua tombol akan bisa difungsikan kembali. Oke, itu ya, mudah dan canggih gitu ya kompor induksi. Bahkan ada fitur child lock, ya, artinya ketika sedang banyak anak-anak di rumah penasaran ya, bisa kita kunci agar button-button di sini tidak bisa difungsikan. Oke. Baik, itu tadi penjelasan tentang kompor induksi ya. Dengan kita bergabung menjadi surveyor dan mensosialisasikan kompor induksi ini ke masyarakat, maka kita menjadi bagian ya dari pembaharu energi baru terbarukan dan sesuai dengan sesuai dengan komitmen di G20 terkait dengan climate change ya, karena kita mengurangi secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi emisi ya, khususnya CO2. Baik, terima kasih dari saya. Ketika ada diskusi, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Ramelan atas paparan dan penjelasannya yang cukup menarik nih, jadi membuka wawasan juga, kemudian sedikit mengulas tentang kelebihan gitu ya, dan banyak juga kekurangannya gitu. Bukan kekurangan sih, tantangan gitu. Tantangan ya Bu ya. Ya tantangan karena kan ya kita harus mengupayakan caranya ini ya menjadi baik gitu. Nah, oke, monggo dipersilahkan rekan-rekan surveyor gitu ya, apabila ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan gitu ya dengan Pak Agus, dipersilahkan. Monggo, ada yang raise hand, monggo boleh, atau di chat juga boleh. Jangan-jangan pada tidur nih. Ngantuk siang-siang. Sudah paham Bu, karena tidak susah, bukan kuliah ini. Ini promosi. Ini bukan kuliah, jadi sebenarnya diskusi aja. Diskusi. Ya. Silakan kalau ada. Oke, ini ada Mas Muhammad Rizky Azhar. Silakan Mas Muhammad Rizky. Diskusi yuk. Ya, selamat siang. Siang. Siang Mas. Saya izin bertanya, kan pas kemarin awal sama Bu Yanti kan pernah dijelasin kalau kekurangan dari kompor induksi ini itu adalah salah satunya kan nggak bisa buat masak yang besar-besar gitu. Jadinya kalau kan kompornya kan bentuknya kecil itu kan, jadi untuk yang sektor kuliner seperti rumah makan itu sepertinya agak masih kurang gitu, kurang cocok gitu. Nah, dari sini apakah terdapat inovasi, apakah kompor induksinya bakal diperbesar kembali atau bagaimana gitu, biar rumah makan gitu juga bisa memakai kompor induksi. Terus yang kedua itu kan tentunya memakai kompor induksi juga pakai alat masak yang khusus juga. Nah, gitu untuk masyarakat itu tantangannya apakah mereka mau atau tidak gitu beli lagi untuk alat masaknya yang baru seperti itu.
Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Jadi pertanyaannya atau diskusinya yang ingin didiskusikan adalah kalau untuk skala resto gitu ya, atau ini apakah bisa dipakai gitu, nggih. Nah, terus yang kedua, alat masaknya kan mahal, relatif mahal. Tapi tadi Pak Agus menjelaskan karena memang demand-nya masih sedikit gitu ya, jadi mahal seperti itu. Jadi produsennya juga belum banyak. Nah, apa masyarakat mau beli yang mahal gitu? Gitu ya Mas Rizky ya. Oke, monggo Pak Agus kita diskusi bareng-bareng. Baik. Ya, ini menarik ya. Terkait dengan yang pertama, memang untuk saat ini kan tujuan utama kita adalah ke masyarakat rumah tinggal ya, ke masyarakat rumah tangga atau rumah tinggal. Jadi kompor yang kita kenalkan memang kompor yang istilahnya reliable untuk digunakan ya, atau visible untuk digunakan menggantikan kompor yang ada di rumah tangga. Jadi home appliance ya. Jadi untuk alat-alat rumah tangga. Lalu apakah ada inovasi ya? Apakah ada inovasi untuk resto atau untuk apa? Nah, itu inovasi itu sangat memungkinkan ya. Jadi misal dengan custom product itu ya, dengan memperbesar ukuran ya, memperbesar ukuran. Nah, ukuran dari tungku ini sebanding lurus dengan ukuran dari induktor ya, induktor atau kumparan yang ada di bawahnya ini. Tentu saja semakin besar ukurannya, maka suplai energi listriknya, nah itu juga akan mengikuti sebanding lurus ya, semakin besar. Nah, frekuensi yang dibangkitkan pun juga akan semakin besar kalau semakin besar ukuran tungkunya. Nah, tentu saja kalau untuk keperluan komersil ya, untuk keperluan komersil, nah itu berbeda dengan keperluan untuk rumah tangga ya. Nah, bisa dengan menggunakan custom product, dan inovasi itu sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Jadi mungkin ada juga beberapa beberapa produsen yang sudah menyediakan khusus ya, tipe-tipe kompor induksi khusus yang untuk keperluan mini resto misalnya. Misalnya yang di Kanahum tadi ya, Kanahum tadi ada yang tipe lebih besar ya, 2 tungku dan ukuran lubang tanamnya ya, atau ukuran lubang tungkunya itu juga disesuaikan lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi inovasi itu dimungkinkan Mas, karena dari dari teknologi yang digunakan tinggal di scale up ke atas. Kemudian yang kedua ini mungkin Bu Yanti ini yang bisa menjawab ini. Monggo Bu. Oh iya ya. Jadi apakah masyarakat mau beli gitu ya? Gitu ya, alat-alat listriknya gitu ya. Nah, kalau untuk program ini memang masyarakat akan dibekali gitu dengan utensilnya seperti itu nggih. Jadi harga yang akan dipaket programkan itu akan diberikan kepada KPM, karena memang tidak semua alat masak bisa ya untuk untuk penggunaan kompor ini gitu. Nah, kemudian apakah kemudian masyarakat itu nanti mau beli? Ya kalau ditanya sekarang pasti nggak mau beli gitu ya. Apalagi yang untuk di level 450-900 ya daya listriknya gitu ya. Nah, tapi kemudian karena seiring berjalannya waktu nanti seandainya memang kebijakan dari regulasi pemerintah itu sudah jalan gitu ya, berkaitan dengan penarikan sedikit demi sedikit atau kelangkaan dari tabung LPG yang subsidi 3 kilo. Nah, seiring sejalan juga produsen alat masak tentunya juga akan melihat celah itu sebagai sebuah pasar market. Oh, berarti ini pemerintah serius nih bikin kebijakan konversi ini. Artinya berarti alat-alat masaknya gitu ya, yang harus dia produksi, ini produsen alat masak ya, itu yang bisa dipergunakan atau yang kompatibel untuk induction stove, untuk kompor induksi tersebut. Nah, kalau banyak produsen alat masak yang sudah
memproduksi itu, meng-create itu, ya tentunya karena demand-nya diperkirakan tinggi ya. Nah, itu nanti tentunya akan harga juga menyesuaikan, biasanya seperti itu. Itu prinsip hukum ekonomi ya, seperti itu. Jadi bisa, kalau sekarang memang mungkin karena masih sedikit ya produsen yang memproduksi juga, kemudian belum banyak juga yang menggunakan target pasarnya pun juga masih yang middle up seperti itu, sehingga harganya pun mahal. Begitu Mas Rizky. Semoga bisa menjelaskan. Bu Yanti, izin menambahkan Bu Yanti. Iya, monggo Pak Ari. Jadi rekan-rekan surveyor, kemarin kita sudah diskusi dengan tim PLN gitu ya. Jadi nanti database, ini saya bicara teknis ya, Mas rekan-rekan. Jadi database yang nanti akan di 1000 KPM, maksudnya data, bukan database ya, karena sumbernya database-nya PLN ya. 1000 KPM yang nanti akan diberikan itu adalah yang dayanya itu 450 sampai dengan 900. Itu nanti difilter datanya PLN. Nah, artinya apa? Artinya kalau daya sekian itu nggak mungkin yang UMKM. Gitu. Karena yang dimasalahkan bagaimana kalau UMKM kan begitu yang tadi. Begitu. Jadi nanti insya Allah begitu nanti UMKM akan di-exclude, begitu ya, akan kita keluarkan dari data yang nanti masuk dalam data eligible yang masuk sebagai KPM gitu. Itu pertama. Jadi don't worry ya rekan-rekan surveyor, nanti pasti yang akan masuk dalam data eligible adalah data yang non UMKM gitu ya. Artinya nggak mungkin goreng kerupuk pakai wajan besar, pakai kompor, itu kan nggak mungkin gitu. Itu pertama. Kedua, mungkin begini Bu Yanti, bahwa program ini kan proyek percontohan ya. Ini akan merubah habit dari yang kompor gas menjadi kompor induksi. Artinya akan berproses begitu nanti. Setelah nanti ada praktek baik, begitu ya. Praktek baik itu artinya, oh ternyata murah loh, ternyata gampang loh. Itu orang itu akan dengan sukarela berpindah, gitu ya. Berpindah sehingga nanti produsen yang di produsen alat masak ya, utensil yang awalnya tidak memproduksi alat masak yang untuk UMKM nanti mungkin akan memproduksi itu. Intinya prinsipnya proyek ini proyek merubah habit dari yang sebelumnya menggunakan kompor gas menjadi kompor induksi. Sehingga nanti ketika ada praktek baik ya nanti akan mengikuti lah. Pasar itu biasanya akan mengikuti dari apa yang sudah terjadi di masyarakat begitu. Begitu Bu yang ditambahannya. Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau dari Pak Agus tadi menjelaskan bahwa apakah dimungkinkan inovasi, tadi memang pertanyaannya kan inovasi, ya, inovasi untuk UKM sangat memungkinkan, ya, sangat mungkin. Jadi inovasi untuk produk. Nah ini yang mungkin ditampilkan Pak Agus nih, ini adalah yang untuk skala resto, ya, Pak Agus. Untuk komersil. Ya, untuk skala komersil. Jadi inovasinya kalau ini di luar ya, North America, Amerika Utara ya, seperti itu ya, sudah di level itu ya kalau di negara-negara yang lebih maju gitu ya. Nah tapi memang seperti yang kalau dijelaskan Pak Hari, memang untuk proyek ini, program ini memang belum ke arah sana seperti itu. Tapi kalau inovasinya sudah ada ya Pak, tinggal nanti kebijakannya mungkin bergeser, shiftingnya sedikit demi sedikit, mulai dari yang skala rumah tangga, kemudian skala mini resto, kemudian skala resto menengah, dan kemudian akhirnya menjadi yang resto besar gitu. Oh iya, kemudian sedikit karena berkaitan sama alat masak nih Pak Agus. Kalau di pasaran itu saya jujur belum pernah ini ya Pak mencari gitu yang seperti merek itu. Apakah ada, sedikit nyambung sekalian biar diskusinya nyambung, ada logo khusus gitu Pak? Untuk mungkin kalau induction kan kumparan gitu ya, apakah di alat masaknya itu tersedia ada logonya? Oh, muter-muter, oh ya ini visible for induction stove gitu. Kalau biasanya kan kalau kita lihat kan untuk microwave, oh logonya begini gitu nggih. Kalau di induction sudah ada belum nggih? Nggih. Biasanya ada tulisan Bu kalau di induction. Oh, tulisan nggih. Iya. Belum logonya ini nggih, belum nggih.
Ya nanti tugasnya emak-emak nih untuk nyari. Mungkin logonya kumparan, mungkin nggak gagas gitulah kita. Kalau yang pas saat di Kelurahan Manahan itu Bu Yanti, yang sosialisasi dengan orang PLN itu yang penting Tarik magnet. ada magnetnya begitu, yang Ya, bahannya ya, itu ya. bisa nempel gitu Pak Agus. Mungkin Ya. bisa dikoreksi kalau saya salah. Ya benar Jadi sih. tidak harus spesifik tertentu enggak. Jadi yang penting itu ada besi atau apalah bahan yang, kalau aluminium jelas tidak bisa ya, karena itu bukan medan magnet ya, begitu. Stainless gitu mungkin. Jadi baja. Kalau ke pasar itu bawa magnet gitu, ditarik, ya, nanti kalau ketarik gitu ya Pak. Ya kemarin triknya gitu sih kalau sekarang. Yeah. Tapi biasanya ada tulisannya Bu Ada tulisannya di packingnya ya. Ya, siapa tahu kalau yang di pasar tradisional yang bisa ada yang ketarik. Tinggo sak-sak gitu. Nggih, baik, monggo silahkan berikutnya dari Mas Chandra. Ini ada yang sudah raise hand juga. Mas Chandra, monggo diskusi yuk. Baik, Pak Bu, ini mau bertanya terkait dengan konversi energi kan, mungkin apakah ada hubungannya nggih Pak? Misal mau memakai kompor induksi itu dengan daya listrik yang dipunyai. Kan kadang rata-rata masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah kan masih pakai 450. Nah itu kan semisal memakai kompor ini apakah juga ada bermasalah dengan dayanya atau tidak? Itu dulu sih Pak Bu. Siap. Ya pasti ada Mas, karena listrik langganan itu kan digunakan, jadi fungsi KWH di rumah itu fungsinya dua Mas. Yang pertama pembatas, yang kedua pengukur. Ya, pengukur itu untuk tagihan, pembatas itu untuk membatasi berapa langganan ya. Langganan 450, 900, 1.300 atau 2.200 ya. Nah, itu berpengaruh pada tarif listrik yang dibayar. Nah, dan pembatas tadi, yang namanya pembatas ya, contohnya kita langganan air galon cuma 18 liter, kalau sudah habis air galon sudah nggak bisa digunakan kan. Nah sama di listrik ya, kita langganan 450 VA berarti maksimal yang bisa kita gunakan total dalam waktu bersamaan ya, itu adalah 450 watt ya, 450 VA. Bahkan tidak sampai 450 VA karena ada faktor rugi-rugi ya, ada faktor rugi-rugi daya. Ya paling 400 sampai 420 watt maksimal digunakan bersamaan. Nah, kalau kompor induksi ini rata-rata satu tungku 500 sampai 700 watt. Nah, otomatis tidak bisa ya untuk listrik 450 watt. Nah, mungkin Bu Yanti punya program untuk menaikkan daya, itu ya Bu ya. Menaikkan daya dengan tarif tetap subsidi. Wah, pasti masyarakat senang. Ya, bukan programnya saya Pak Agus. Ini programnya PLN. Jadi betul, jadi setiap kalau dalam program ini nanti Mas dan Mbak, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim PLN ya hari Selasa kemarin, itu setiap KPM ataupun yang penerima yang bersedia untuk istilahnya mencoba dan juga nanti mungkin menitipkan kompor gasnya atau mencoba mensubstitusi, itu akan diberikan kenaikan daya free gitu ya, gratis gitu ya, yang maksimal 2.000, kalau yang 450 sampai ke 2.200 gitu ya, tergantung dari daya semula. Kemudian yang 900 itu bisa ke 3.000 ya Pak ya, Pak Aryono ya, saya agak lupa gitu. Dan jadi itu secara free dengan tarif pembayaran per bulannya adalah seperti daya semula. Jadi yang semula 450 ya tetap 450, yang semula 900 ya 900, seperti itu. Jadi kenaikan dayanya itu tidak dibebankan kepada penerima manfaat gitu. Jadi ya. Bu Yanti, jadi mungkin rekan-rekan surveyor perlu tahu karena ini product knowledge yang harus dijual dalam tanda kutip ke KPM nanti begitu. Yang disampaikan Bu Yanti tadi Jadi tidak ada biaya ya. Jadi istilahnya ada hak dan kewajiban gitu bahwa si KPM itu mempunyai hak gitu akan mendapatkan kenaikan daya sesuai dengan listrik awalnya plus 1.200. Jadi karena yang diberikan tungkunya nanti adalah
2 tungku, maka dayanya itu 1.200 ya Pak Agus ya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi misalnya kalau listrik KPM-nya itu 450, maka akan diberikan kenaikan daya 450 plus 1.200. Kalau 900 ya berarti 900 plus 1.200 begitu. Itu pertama, gratis gitu ya, itu haknya KPM ya. Kedua, mereka akan mendapatkan instalasi gratis Mas dan Mbak nggih, dari meteran listrik itu ke dapurnya. Meteran dari kayak instalasi kabel khusus karena memang besar ya dayanya itu, sehingga perlu ditarikkan khusus, dan itu gratis juga yang akan memberikan PLN. Kemudian yang ketiga, bahwa tarif penghitungan dasarnya atau basisnya tetap memakai tarif lama gitu ya. Meskipun sudah dinaikkan 450 tambah 1.200 berarti 1.650 ya. Rekan-rekan itu meskipun 1.600 tapi basis penghitungannya tetap 450 watt gitu. 450 watt. Jadi karena berbeda ya antara 450, 900, 1.200, 2.200 itu berbeda penghitungannya. Sehingga itu subsidi yang nanti akan diberikan oleh pemerintah kalau KPM itu mau menggunakan kompor induksi begitu. Itu produk knowledge yang wajib dan harus rekan-rekan ketahui yang nanti akan disampaikan ke KPM supaya mereka itu mau memutuskan untuk beralih dari kompor gas ke kompor induksi. Begitu Bu yang ditambahannya. Iya, terima kasih Pak Hadi. Berikutnya ada yang akan berdiskusi kembali. Ini jadi kalau misalnya Mas dan Mbak itu berhalangan hadir dalam sebuah event yang kami berikan, kami selalu mengupdate-nya dalam video ataupun dalam Notulens gitu ya. Dan silahkan berkoordinasi dengan teman, misalnya tanya dan sebagainya ya. Karena kalau misalnya kita tidak update mengikuti, nanti khawatirnya ada misinformasi gitu ya terkait dengan hal-hal yang memang perlu disampaikan. Jadi usahakan untuk mencari mencari informasi kalau misalnya pasien gitu ya itu berhalangan gitu. Gitu nggih Mas dan Mbak. Dan lagian ini juga belum technical briefing Pak Haryono. Walaupun kita sudah sedikit-sedikit sedikit-sedikit memberikan paparan, tapi kalau untuk technical briefing nanti kan kita akan paparkan secara lebih rinci, mana dari yang aspek teknis maupun non teknis nanti Bu Yanti. Teknis itu maksudnya karena ini di Solo sehingga harus pakai local wisdom, bagaimana cara ngomong dan sebagainya kita detailkan di technical namanya Bu Yanti ya. Iya itu ya technical briefing nanti. Gitu. Oke berikutnya monggo ada yang akan diskusi kembali. Oke, silakan Mbak Zahra. Terima kasih Bu Yanti. Selamat siang Bu Yanti, Pak Agus dan Pak Haryono. Saya mau bertanya lebih ke tips nanti untuk meyakinkan para KPM itu untuk mengikuti penggantian ke kompor induksi ini bagaimana gitu, karena kalau yang ada di pikiran saya kemungkinan para masyarakat itu akan lebih fokus ke kelemahan dari kompor induksi ini kayak seperti nanti harus menggunakan alat masaknya itu harus khusus, terus cara pengoperasiannya, cara menyalakannya tidak sesimpel kompor gas gitu. Mungkin saya ingin tanya tips gitu cara meyakinkan para masyarakat ini bagaimana gitu. Terima kasih Pak dan Bu. Jadi bagaimana cara ngomongnya gitu nggih. Ya itu untung kita sudah punya ahli komunikasi. Sudah merekrut anggota komunikasi, walaupun itu kalau kami berempat ini kebetulan engineer semua Mbak Zahra. Jadi memang komunikasinya gitu ya memang yang dipaparkan Pak Agus tadi, yang pertama kita kan akan membawa brosur tipsnya itu ya. Ya yang dipaparkan itu tadi apple to apple, keuntungannya dahulu sebetulnya. Nah tentunya tapi tidak serta-merta bahasanya itu kan yang formal gitu ya. Jadi tentunya nanti ada approach atau pendekatan yang berbeda gitu ya. Nah, itu nanti kita berikan tips juga, tapi nanti kita akan melibatkan tim ahli dari komunikasi. Nanti sebentar, nanti Bu Yanti akan paparkan lagi di technical briefing lagi tuh.
Karena khusus itu. Kalau untuk secara penjelasan teknis tadi yang dijelaskan Pak Agus Ramelan tadi gitu ya. Jadi paparan tentang kelebihannya gitu ya, dan yang diutamakan pasti nanti kelebihannya itu harus lebih banyak. Kemudian saat menjelaskan hak dan kewajiban mengikuti program, hak yang diperoleh itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan kewajibannya. Biasanya gitu, kita akan memberikan sebuah poin-poin seperti itu. Jadi haknya 10, kewajibannya cuma 3 loh gitu. Misalnya begitu. Kemudian kelebihannya paparkan dulu. Kebaikan-kebaikannya ada 10, ya kekurangannya cuma ini kok Bu, cuma 2 ya, memang harus khusus si alat masaknya gitu. Tapi gitu. Gitu. Nah, tapi nanti kita butuh support dari ahli sosiologi dan juga komunikasi kalau itu. Gitu Mbak Zahra. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Ini kalau tanya Pak Agus jawabnya secara engineering tadi, teknika ya. Gitu. Karena makanya kita di dalam tim ini kita ada tambahan 2 tim tadi yang memang pakar ya, approach ke masyarakat ya, sosiologi dan juga komunikasi. Kalau secara engineering lagi, kalau Oglangan nggak bisa masak, Bu. Nah, itu juga nanti cara menjelaskan kalau nek lampu nek listrik Oglangan piye yo, listrik PLN ini senengane berjam-jam ya gitu-gitu. Nah, itu nanti ada tips dari pakar komunikasi untuk bagaimana ya cara menjelaskannya gitu. Gitu ya Pak Pringgo. Ini Pak Pringgo di sini gitu. Enggak buka Zoom sendiri tapi ngikutin kita gitu. Dengan Zoom-nya saya. Kalau dalam teori ini ya, ini saya bicara kacamata IT ya. Jadi di dalam IT itu kan ada salah satu mata kuliah decision support system gitu ya. Nah, salah satunya membahas mengenai multi kriteria decision making gitu. Jadi bagaimana seseorang itu memutuskan hingga memutuskan ya dan tidak gitu ya. Lah parameter-parameter yang nanti dijual itu harusnya yang kira-kira kriterianya itu menjadi critical point mereka itu memilih gitu, misalnya dari sisi harga misalnya. Kita harus membandingkan kalau pakai gas sekian, kalau pakai induksi yang disubsidi sekian gitu ya. Nah, kemarin melihat dari sisi penghitungan dari internet ya yang saya citasi itu hampir separuhnya Bianti. Jadi kalau 100.000 kalau pakai gas anunya 50.000 gitu misalnya. Kemudian dari sisi selain harga, mungkin dari sisi kecepatan memasak misalnya lah nanti perlu kita briefing secara detail Bu Yanti. Jadi teman-teman tuh ngomongnya sama, begitulah intinya gitu. Ngomongnya sama, cara ngomongnya sama, cara menjelaskannya sama, tidak beda-beda sehingga harapannya nanti ya masyarakat itu decision-nya menjadi ya begitu ya, yang masyarakat sasaran survei kita itu begitu. Kita susun, perlu kita susun betul Mbak Zahra benar ya, perlu kita pikirkan kembali tim internal kita tuh memikirkan bagaimana sih cara ngomongnya secara detail biar sama begitu loh Bianti. Iya, sama pakar betul. sosiolog tadi. Betul, tapi cara menyampaikan biasanya kan kita bikin tabel nggih Pak Hari. Bikin seperti yang tadi brosur kayak gitu nggih. Nah, cara ngomongnya antara brosur dengan ini juga harus ada tips khusus. Nah, itu makanya kita involve dari pakar komunikasi. Itu Pak Kalau Hari. dari Bu, sisi kelistrikannya ini mau tambah daya gratis tarifnya 450. Nah, itu pasti mau semua, Bu. Nah, tarifnya gitu. Salah satu harga juga daya ya Pak Agus ya? Iya, ya. Soalnya tarif misal 900 itu kan 1.400, kalau 450 itu 500 rupiah Bu per kWh-nya kan, setengahnya lebih. Hemat banget pokoknya. Pajaknya nggak mahal kalau pakai tarif 450. Kalau tarif 450 itu harganya cuma 400 rupiah per kWh katanya. Iya, 450-an kalau nggak salah. 450 kWh. Lah nek butuh 15 kWh per 4 kali 400 berapa itu? Begitu. Cuman begini Mas dan Mbak, mungkin tambahan juga ya Bu Yanti ya yang kemarin disampaikan oleh tim PLN ya. Jadi nanti akan ada screening awal Mas dan Mbak. Screeningnya awal itu apa? Jadi nanti akan ada pertanyaan awal, apakah minimal itu harus menggunakan tabung gas 3 kilo itu 3-4 tabung gitu ya, minimal. Kalau hanya 1 tabung maka nanti harus di-exclude. Berarti sudah nggak usah dilanjutkan pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah
warga yang kita survei itu benar-benar KTP-nya itu asli atau pendatang gitu ya. Pendatang itu misalnya ngontrak dan sebagainya. Kalau itu ngontrak berarti harus di-exclude. Jadi memang nanti akan ada screening awal yang kita susun begitu ya berdasarkan arahannya PLN. Ketika screening awal itu sudah tidak masuk list, maka harus kita exclude. Berarti nggak usah diteruskan pertanyaan selanjutnya. Gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan yang teknis selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Hari dan Pak Agus. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Ada sistem baterai enggak, nggih? Kalau jadi misalnya listriknya mati, itu ada sistem baterainya enggak? Terus apa tuh sistem baterai atau ada akinya nanti sehingga saat mati listrik masih lanjut gitu. Ya, kalau usulnya Pak Pringgo dikasih UPS gitu. Gimana nih Pak? Agus. Apa yang masuk UPS? Apa yang masuk UPS? Oke, bisa kalau kita modal sendiri untuk saat ini. Ya, artinya kita cuma perlu inverter, Mas. Inverter, ya tadi berarti inverternya minimal inverter yang 1000 watt ya. Kan ada inverter yang 500 watt, inverter 1000 watt. Nah, kita pakai inverter 1000 watt. Nanti bisa pakai aki. Kalau pakai aki motor ya mungkin tidak lama. Kalau pakai aki mobil nanti bisa cukup lama. Gitu masaknya. Ya, kalau mau pakai aki, kalau lebih canggih lagi bisa pakai UPS, bisa pakai Powerwall, atau bisa pakai PLTS. Ya, bagus nih idenya Pak Agus ini. Pak Pringgo mau nambahin terkait inverter ke aki tadi, Pak? Ya itu berarti menjadi ya Mas Pak Agus buat apa ya menjadi solusi gitu ya. Bisa jalan tengah nanti kita buat rancang lagi lah alat seperti itu. Bisa kita jual loh. Di luar itu nanti. Di luar program, Mak. Jadi ya, tapi, bisa Pak. Bisa ya. Bisa. Tapi jadi memang pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu pertanyaan-pertanyaan yang gampang tadi. Terus aku bayarnya piro Mas bulanan nih. Terus nek listriknya mati piye? Terus ya sing simpel-simpel kayak gitu tuh harus bisa jawab dengan tepat dengan pendekatan secara nggak perlu yang ini technically gitu ya. Kita jawabnya nggak perlu technically sih sebenarnya. Kuwi etnografi kuwi Pak, etnografi. Etnografi. Gasmu. Ya, betul. Jadi sebetulnya ada peluang ya Pak Agus ya. Ini diajak riset nih loh Pak sama Pak Pringgo. Ya mirip seperti senter yang lampu emergency kan. Oh ya. Emergency itu kan baterainya selalu dicas, ketika nanti mati lampu dia bisa digunakan. Sama seperti itu, kita punya aki, kita cas terus. Nanti kalau mati lampu kita gunakan, tinggal modal inverter. Oh siap. Keren Pak Agus. Bisa jadi produk PKM, kreatif mahasiswa. Oh ya. Siap Pak Agus. Siap kolaborasi sama Pak Pringgo nih. Ya. Jadi untuk jawabannya tadi sebetulnya kalau untuk sistem baterai atau aki tadi sebetulnya bisa, tapi modal sendiri gitu ya Pak Agus ya. Jadi sementara kalau dari saat ini dari program ini memang belum mengakomodasi itu, tapi kemarin dari PLN itu sebenarnya mereka juga semi-semi agak sedikit menjanjikan ya, karena kan ini kan kami dari tim UNS sebagai hub untuk menyampaikan terkait dengan kerusakan ataupun apa gangguan dan sebagainya. Nah itu PLN selama program ini itu memiliki komitmen yang sangat tinggi gitu ya. Jadi misalnya ada sedikit gangguan ataupun ada pun hambatan gitu ya berkaitan dengan kelistrikan dan sebagainya, selama program berjalan itu mereka akan gercep gitu ya, intinya seperti itu. Karena terkait dengan pilot project tadi seperti itu. Nah kemudian kalau jalan tengahnya tadi misalnya win-win solution-nya itu di luar programnya PLN ya, itu nanti proyeknya riset Pak Agus sama Pak Pringgo itu nanti. Gitu.
Oke, oke. Oke, monggo Mas dan Mbak, ada yang ingin didiskusikan lagi? Ini mumpung ada pakar-pakar dari teknik elektro. Ada pakar etnografi juga. Oh ya, elektrik apa sih? Engineering, tapi pakar etnografi itu adalah Pak Pringgo. Ada lagi yang ingin didiskusikan Mas dan Mbak terkait dengan teknologi? Tadi Mbak Mbak Zahra. Zahra tadi katanya tidak simpel mengoperasikan kompor induksi, itu justru sangat simpel. Oh, sangat simpel. Tinggal on off saja ya. Beda dengan kompor gas kan harus nyambung gasnya, ganti gasnya, kadang-kadang ganti gas tuh ngecas gitu ya Bu ya. Nggih, mambu Pak, Mambu perlu itu ya. Nggih, terus pakai itu apa Pak? Karet itu loh Pak, kadang-kadang nggak pas. Perlu diganti-ganti karetnya. Kalau kompor induksi itu hanya on off saja. Nah, fitur-fitur yang kompleks tadi, yang banyak tadi, itu sebagai penunjang. Digunakan nggak digunakan nggak apa-apa. Yang penting sudah di on off, sudah jalan gitu ya. Simpelnya seperti itu, colok dan on. Nah, fitur tadi itu untuk melengkapi pengaturan-pengaturan agar bisa otomatis, bisa ada timernya, bisa aman untuk anak, ya. Pokoknya fitur yang benar-benar berguna lah. Dan fitur itu kalau semuanya diotomatisasi nanti tidak bisa sesuai keinginan kita, makanya harus ada pengaturan biar sesuai dengan keinginan kita. Oke. Jadi cara menyampaikannya juga nggih Pak Agus nggih. Jadi tadi yang perlu dipaparkan kelebihan-kelebihan yang menguntungkan gitu nggih. Jadi si surveyornya juga intinya main positif ya, main positif. Seperti itu. Nggih. Oke, kemudian mungkin ada yang dari kemarin yang sudah mencoba, itu ada Mbak Arisa, kemudian ada Mbak Ellen gitu ya, mungkin ada di grup ini hadir terkait dengan rasa. Coba Mbak, coba bisa share. Kemarin kan sudah mencoba untuk memasak sup ya, sup ayam sayur gitu ya, sama menggoreng ayam frozen. Ya, bisa di-share untuk rasanya Mbak. Rasanya waktu memasak Bu. Rasa masakannya. Oh, rasa masakannya. Rasa masakannya enak-enak aja Bu. Oh, karena puasa ya. Karena Ellen yang masak. Ya, karena kemarin buat buka puasa juga ya Bu ya. Jadi enak-enak aja. Oh, enak. Ada perbedaan nggak Mbak? Ada Bu. Mungkin kalau yang dari saya sama Ellen kemarin ngerasain itu di ngatur suhunya kali ya Bu. Oh, tapi enggak, maksudnya rasa panasnya. masaknya. Oh, enggak jauh beda sih Bu sama masak di kompor gas biasa. Maksudnya hasil masakannya, misalnya kan sopnya gitu ya, kan itu tidak ada uapnya ya. Ada kok Bu, cuman tapi tidak sedikit ya, tidak seheboh kalau kita menggunakan kompor gas ya. Jadi kalau untuk kompor gas waktu kita mendidihkan sayur atau air gitu tuh kan kemebul gitu nggih. Betul. Kemebul dan aroma dan baunya itu kan kemana-mana kalau pakai kompor gas nggih, bau masakannya. Kalau pakai kompor induksi enggak nggih. Iya Bu, tidak begitu. Tidak begitu berbau, tidak begitu berasap ya. Padahal enak ya kalau bau tuh ya. Benar Bu ya. Ya, itu masalah kebiasaan. Jadi kalau dari sisi rasa sebetulnya nggak ada ini ya perbedaan. Oke, ada lagi yang didiskusikan, ingin didiskusikan? Kalau suhunya kemarin kurang tinggi Mbak Arisa. Set pertama 2000 ya, 2000 ya. Jadi untuk keterangan detailnya dan seperti apa, itu nanti insya Allah kami akan berikan sebuah instruksi kerja ya, work instruction dan sebagainya. Dan
untuk bagaimana memaparkannya dan sebagainya itu nanti ada training khusus lagi gitu ya, ada technical briefing. Jadi kan ini kan sedikit-sedikit kita berikan knowledge ya. Ini kan kaitannya sama induction stove ya, teknologinya itu seperti apa gitu ya. Oh ternyata berarti dia berbasis induksi ya anunya ya, seperti itu sehingga mengapa dia kumparan ya seperti itu. Kemudian tidak apa tadi sedikit dipaparkan oleh Pak Agus juga apa merupakan inovasi terbaru ya dari sekian jenis kompor gitu, sekian jenis kompor dan kemudian penggunaannya justru sebetulnya yang paling simpel gitu ya, justru yang paling simpel ya sebenarnya merupakan tantangan juga bagi kita gitu ya sebagai agent of change-nya mungkin kan mahasiswa juga ya. Bagaimana kita memberikan atau mengedukasi masyarakat seperti itu. Nah, sehingga kita juga perlu tahu tentang beberapa prinsip yang berkaitan dengan kompor induksi. Dan tadi sudah terjelaskan juga oleh Pak Agus ya, Pak Agus Ramelan sudah memberikan secara gamblang prinsip-prinsip dasar dari kinerja kompor induksi seperti itu. Kemudian kalau dari sisi rasa juga tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaan. Dari sisi membersihkan kemarin juga lebih cepat, lebih ini ya karena tidak mengeluarkan asap dan sebagainya, lebih bersih intinya begitu. Dari rasa tidak ada perbedaan. Kemudian kalau dari sisi waktu memasak, nah waktu memasak itu sebetulnya juga tidak ada perbedaan, cuman memang kemarin kami salah setting ya seperti itu saja. Baik, untuk kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampun ya Pak Agus, ada closing statement mungkin Pak Agus? Ya, baik teman-teman surveyor ini merupakan ya Bu ya, pejuang energi terbarukan Energi, karena konversi dari LPG menjadi induksi, jadi merasa gimana ya, merasa menjadi bangga menjadi bagian ini. Nah, jadi kita kerja tim bersama-sama menjadi pejuang energi terbarukan. Kira cukup seperti itu Bu. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan lagi, saya sangat terbuka untuk diskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Matur nuwun sangat nggih Pak Agus sudah berbagi ilmu dan juga pengetahuan ini ke kami dan juga kepada tim surveyor yang nanti insya Allah akan jadi pejuang energi terbarukan termasuk bagian dari itu gitu ya untuk sejarah Indonesia gitu karena di Indonesia belum ada ya gitu. Jangan lupa Mas dan Mbak untuk mengisi presensi gitu. Dan nanti kita akan jadwalkan kembali berkaitan dengan briefing-briefing yang lebih detail gitu ya. Kalau ini kan masih habis inisial briefing kemarin, kemudian ada pengenalan dengan PLN. Nah, ini kemudian mulai ke teknologinya gitu ya. Nanti insya Allah minggu depan akan dipaparkan juga mengenai technical survey-nya dan seterusnya. Dan aktivitas-aktivitas berikutnya nanti akan kita selalu update di WA group gitu. Jadi tidak hanya sekedar survei kita jalan sudah selesai tidak, tapi tentunya kita juga akan dapat pengalaman dan juga pengetahuan gitu ya, yang mumpung kita bareng-bareng di dalam sebuah tim project yang baiklah seperti itu. Mungkin demikian Mas dan Mbak tim surveyor dan juga Pak Agus dan juga Pak Hari dan juga Pak Pringgo. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dan menjelang sore juga. Sekaligus ini ngabuburit ya untuk mengisi Ramadan dan juga dapat ilmu dan pengetahuan. Gitu. Insya Allah semoga semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari aktivitas hari ini. Dan mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sami-sami. Saya sudah take picture kok. Jadi saya sudah ambil gambar tadi. Oke, sudah ada dokumentasinya. Terima kasih semuanya.
Oke, sama-sama Mbak Irma. Ibu, tadi saya ke-live gara-gara wifi saya jelek, Bu. Jadinya recordnya kepindah ke Ibu. Oh, nah terus recordnya juga ya? Iya, tapi tadi saya itu kok Bu, recordnya di cloud. Oh ya wes, Jadi tinggal di stop aja. Oke.